Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kembali bersama saya Abu Abdillah Harmin. Alhamdulillah di hari ini, hari Jumat 2 Muharram 1442 Hijriah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita semua, nikmat umur panjang, nikmat kesehatan, nikmat Islam dan iman. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang masalah muhasabah, introspeksi diri. Syekh Husain bin Abdul Aziz Al-Utsaimin, beliau dalam khutbah Jumatnya di Masjid Nabawi, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya seorang mukmin yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan perubahan kondisi-kondisi sebagai kesempatan untuk ingat, merenungkan, mengambil pelajaran, maka ia menghisap dirinya, introspeksi diri, memperbaiki kondisinya, meluruskan arah perjalanannya. Maka binasanya hati seseorang tak kalah lalai untuk menghisap dirinya serta mengikuti hawa nafsunya. Nah, sementara kita berpisah dari tahun 1441 Hijriah dan kita berada di tahun baru Islam 1442 Hijriah. Semoga Allah menjadikannya sebagai tahun yang berkah dan kebahagiaan bagi kita semua. Maka wajib bagi kita untuk menghisap diri kita, introspeksi diri, sebagaimana Khalifah Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Artinya introspeksi diri. Hitung-hitunglah amal kalian sebelum nantinya amal kita dihitung di akhirat. Wazinuha qabla an tuzanu. Timbanglah diri kalian sebelum amal kalian ditimbang di akhirat. Fa inna ahwanu alaikum fil hisabi godan an tuhasabu anfusakum al-yawm. Sesungguhnya lebih ringan bagi kalian tak kala dihisap kelak jika kalian menghisap diri kalian sekarang. Makanya ada introspeksi diri, adanya muhasabah diri. Maka mungkin ada pertanyaan dari para pemirsa semua, apa yang perlu diintrospeksi diri, apa yang perlu dihisap, apa muhasabah yang harus kita lakukan? Maka jawabannya adalah Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, intinya hendaknya seseorang melakukan muhasabah terhadap dirinya. Yang pertama, hal-hal yang diwajibkan dalam agama. Apabila dia tahu ada yang kurang, maka dia tutup kekurangan itu dengan mengkodoknya atau memperbaikinya. Misalnya dia kurang di dalam sholatnya 5 waktunya masih bolong-bolong, atau puasanya belum ada yang kurang atau belum diganti, atau zakatnya, artinya dia sudah kaya raya tapi tidak bayar zakat, atau berbuat baiknya kepada orang tuanya, dia wajib berbuat baik kepada orang tuanya. Kalau masih kurang ya maka dia memperbaikinya. Apabila kurang dalam segi sholatnya, puasanya, zakatnya, maka dia menutup kekurangannya dengan mengkodoknya, menggantinya. Misalnya ibadahnya tersebut dia perbaiki, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu apabila yang kurang adalah perkara yang diwajibkan. Kemudian yang kedua, melakukan introspeksi diri, muhasabah pada hal-hal yang dilarang dalam syariat. Jika dia tahu pernah melakukan sebagian dari larangan itu, misalnya meninggalkan sholat, mabuk-mabukan, berzina, apalagi sampai melakukan kesyirikan, yang mana kesyirikan dosa besar, berdoa kepada jin, menyembelih kepada selain Allah, memakai jimat-jimat, sesajen-sesajen kepada jin dan lain sebagainya, itu dosa besar. Maka dia harus perbaiki dengan taubat, istighfar, dan amal kebaikan yang bisa menghapusnya. Kemudian apalagi yang ketiga yang perlu dimuhasabah? Maka muhasabah atas kelalaiannya. Mungkin dia lalai tentang tujuan dia diciptakan. Kita tahu kita diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia
kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia harus memperbaikinya dengan berzikir dan menghadapkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia harus muhasabah pada perkataannya, atau langkah kakinya, atau gerakan tangannya, atau apa yang didengarkannya, atau apa yang dilihatnya, apa yang diinginkan darinya, dari pendengarannya, langkah kakinya, gerakan tangannya, penglihatannya, apa yang dia lakukan darinya, mengapa dia melakukan itu, dan bagaimana dia melakukannya. Jadi hendaknya seorang muslim dan muslimah tahu bahwa semua gerakan dan ucapan harus dibentangkan dua aturan. Mengapa kamu melakukannya dan bagaimana melakukannya. Jadi setiap gerakan dan ucapan harus dibentangkan dua aturan. Apa aturan pertama? Mengapa kamu melakukannya dan bagaimana kamu melakukannya. Aturan pertama adalah pertanyaan tentang keikhlasan. Mengapa kamu melakukannya? Ya karena Allah Subhanahu wa taala. Kamu sholat karena siapa? Karena Allah. Kamu berpuasa karena siapa? Allah. Kamu menuntut ilmu karena siapa? Karena Allah. Kamu mengajar karena siapa? Karena Allah. Jadi wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyim. Bahwa seorang muslim dituntut agar seluruh ibadahnya hanya untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini aturan yang pertama, yaitu mengapa kamu melakukannya. Kenapa engkau berbuat baik kepada orang tuamu? Kenapa engkau berbuat baik kepada suami atau istrimu, kepada anakmu? Kenapa kamu memberi makan kepada orang miskin? Kenapa engkau menyantuni anak yatim? Kenapa engkau membantu masjid, membangun pesantren, membantu para ustadz dalam berdakwah? Maka karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian aturan yang kedua, pertanyaan tentang bagaimana kamu melakukannya, yaitu tentang mengikuti pengikutan kita kepada cara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara kamu sholat? Bagaimana kamu cara berpuasa? Bagaimana cara engkau membayar zakat? Bagaimana cara engkau berhaji? Bagaimana cara engkau memandikan jenazah? Semuanya mengikuti cara siapa? Ya, pengikutan kita kepada cara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kaum muslimin dan muslimat, ini muhasabah kita. Ya, kita hendaknya introspeksi diri bahwa tujuan kita di dunia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya juga kita mendengarkan wasiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Wahai Ibnu Umar, jadi kamu di dunia seperti orang asing atau musafir yang numpang lewat. Kita mungkin pernah berjalan ke satu kampung, kita pernah tugas satu kampung atau pergi musafir, jalan sebentar. Kita orang asing, kita tidak mau tinggal di situ, pasti kita mau pulang kampung. Dunia ini adalah tempat kita, perantau kita. Nanti kita mau pulang juga ke kampung halaman kita. Apa kampung halaman kita? Akhirat. Kemudian abirus sabil, atau orang yang numpang lewat. Kalau orang numpang lewat, orang musafir pasti bawa yang penting-penting saja. Orang musafir dia tidak bawa. Kalau orang pergi jauh, dia tidak bawa rumahnya, dia tidak bawa yang lainnya, dia bawa yang paling penting. Nah, kalau kita mau perjalanan akhir, apa yang kita bawa? Amal. Dari mana amal itu? Dari harta kita, atau dari badan kita, dari ucapan kita, penglihatan kita, dari pikiran kita, tenaga kita, dari harta yang kita lakukan, dari membantu orang lain. Itu semuanya sumber-sumber amal yang menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah pesan Ibnu Umar? Idza amsayta fala tantirus subah. Jika telah sore maka jangan kamu menunggu pagi. Artinya jangan tunggu-tunggu amalan yang kita bisa lakukan di sore hari, lakukanlah. Jangan tunggu sampai besok. Yang sama kata cinampe pi, nantilah, dopa, sesok, besok, atau godan, atau yesterday. Itu semuanya adalah ucapan-ucapan nanti dan tapi, adalah ucapan yang menghambat perkembangan atau kemajuan seseorang. Wa idza asbata fala tantadzirul masa. Jika engkau di waktu pagi, jangan tunda sampai di waktu sore. Ini baik pekerjaan dunia maupun pekerjaan akhirat. Dalam pekerjaan dunia,
Yang bisa dilakukan di waktu pagi lakukan, karena ketika waktu pagi engkau tidak melakukannya akan bertumpuk lagi pekerjaan itu sampai sore. Demikian seterusnya. Khudh min sihatika limaradika, pergunakanlah sehatmu sebelum datang sakitmu. Wa min hayatika limautik, dan pergunakan hidupmu sebelum datang matimu. Nah, kita selagi masih sehat, banyak hal yang kita bisa lakukan. Kita bisa membantu orang tua kita, bisa membantu kerja bakti, membantu orang lain, bisa mengangkatkan barang orang lain, atau banyak hal yang kita bisa lakukan. Tapi kalau sudah sakit akan berkurang, maka selagi masih sehat gunakan. Wa min hayatika limautika, hidupmu sebelum datang matimu. Selagi kita masih hidup, banyak orang sekarang sudah berada di bawah tanah, tidak bisa lagi berbuat kecuali amal jariyah yang telah dilakukan atau doa atau kebaikan yang ditujukan kepada dirinya dari anaknya dan orang lain. Kalau kita alhamdulillah masih bisa berbuat sendiri karena kita masih di atas tanah. Kalau kita masih di atas tanah, ada kesempatan untuk bertobat, bersyukur, bersabar terhadap apa yang kita jalani di dunia ini. Mumpung masih di atas tanah, ada masanya juga kita akan berada di bawah tanah, insyaallah. Maka kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala dan muslimat, wajib bagi kita bertambahnya umur ini di tahun baru Hijriah ini, bertambah pula ketaatan dan perbuatan kebajikan. Hendaknya kita mengisi tahun-tahun ini untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta sedekat-dekatnya. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang panjang umurnya dan bagus amalnya. Nah, ini yang paling bagus. Dia nama kita pedek macowa, tak pedek mabela oleh Allah Taala. Yang sampai semakin tua malah semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara ketidakpintaran dan kebodohan atau kedoliman yang sangat jelas dan kerugian bagi seseorang ketika Allah memberikan dia usia, lantas dia tenggelam dalam kemaksiatan atau berada dalam apa-apa yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran. Sungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard. Di sebagaimana telah tertulis dalam kitabullah ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arbatu hurum. Di antaranya ada 4 bulan haram, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Nah, maka dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Jangan kamu mendolimi diri kalian dengan perbuatan dosa dan maksiat pada bulan-bulan tersebut. Maka kemenangan hanya pada melakukan kebajikan dan segera melakukan amal soleh. Nanti ada orang bertanya, apa itu kemenang? Saya mau menang dalam segala hal. Maka ketahuilah, kemenangan yang hakiki dalam agama adalah engkau bersegera melakukan kebajikan, yaitu engkau melakukan kebajikan dan bersegera melakukan amal soleh. Firman Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Maka bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa surga yang seluas langit dan bumi itu? Uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang bertakwa. Semoga saya dan kita semua termasuk dalam orang bertakwa ini sehingga berhak untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi para pemirsa semua, jadilah kita berbekal dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, berbahagia dengan bertakwa kepada Allah. Niscaya kita akan mendapatkan keberuntungan yang besar, mendapatkan kebaikan yang banyak. Ingatlah wasiat dari Nabi kita Muhammad SAW, iktanim homsan qabla homsin, manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Wasihataka qabla saqamik, kesehatanmu sebelum sakitmu. Waginaka qabla fakrik, kecukupanmu sebelum engkau miskin. Wa faroga qabla syuglik, waktu luangmu sebelum kesibukanmu. Wa hayataka qabla mautik, hidupmu sebelum datang kematianmu. Kemudian kaum muslimin dan muslimat yang Allah Subhanahu wa taala, di antara perkara-perkara yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk kita lakukan di bulan Muharram ini adalah
berpuasa di bulan Muharram ini. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Abdulus siyami ba'da Ramadan syahrul lail Muharram. Sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Wa abdulus salati ba'dal faridati salatul lail. Dan seutama-utamanya salat setelah salat wajib adalah salat malam. Maka disunnahkan untuk puasa pada 10 Muharram. 10 Muharram atau hari Asyura diperintahkan untuk berpuasa. Suilaan suami yomi Asyura, Nabi SAW ditanya tentang puasa pada 10 Asyura, 10 Muharram, yukafiru sanatal madiyah, maka menghapuskan dosa 1 tahun. Alhamdulillah, kita bagaimana amalan 1 hari, tapi dengan kemurahan Allah Subhanahu wa taala bisa mengampuni 1 tahun dari perbuatan dosa. Dan disunnahkan untuk menggabungkan puasa tanggal 9 Muharram bersama 10 Muharram. Jadi dimulai tanggal 9 yaitu puasa Tasu'a, kemudian dilanjutkan dengan 10 Muharram. Tapi kalau memang tidak mampu puasa Tasu'a hari 9 Muharram ini, maka minimal puasa pada 10 Muharram, yang mana pahalanya menghapuskan dosa 1 tahun. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk berbekal dengan amal soleh serta berlomba dalam melakukan ketaatan yang beraneka ragam. Para kaum muslimin dan muslimat yang Allah Subhanahu wa taala, pemirsa semuanya, ini yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi diri saya pribadi dan kaum muslimin dan muslimat semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.